Ya, bahkan lagi tahap mau membangun rumah, akhirnya terjual. Bahkan suami tidak bekerja, izin dari perusahaan yang ditempatinya hanya untuk mengurus saya. Pagi suami absen ke kantor dan saya tinggal di kontrakan. Apa yang kami miliki? Tanah, rumah yang mau dibangun, habis kami jual. Setiap mau berobat, berapapun yang dibawa, selalu habis. Tapi saya tetap tidak sembuh. Bahkan dokter di mana tempat saya berobat, di rumah sakit itu mengatakan sama saya, kebetulan dokter itu seorang Kristen. Beliau bilang gini sama saya, "Ibu, coba ibu lebih rileks," katanya. "Jangan gelisah, jangan banyak pikiran. Biar ibu cepat sembuh." Saya malah bilang sama dokter, "Bagaimana saya mau rileks, dokter? Saya takut, dokter." "Loh, ibu takut kenapa?" katanya. "Saya sering takut, dokter. Kebelakangan ini saya sering merasa takut." "Biasa, Bu," katanya. "Gejala sakit lambung itu sering seperti itu. Ada paranoidnya, halusinasinya." "Iya, tapi semakin menjadi-jadi. Ibu takutnya apa sebenarnya?" kata dokternya. "Saya takut nanti kalau saya mati, siapa yang menyelamatkan saya?" "Loh, ibu kok ngomong gitu?" kata dokternya. "Iya, dok. Ajaran saya dulu mengatakan kalau saya akan tetap selamat di sana, selalu dapat ridho dari Allah," saya bilang. Tapi yang saya tahu, setelah saya membaca Alkitab, membuat hati saya itu mulai ragu dengan ajaran yang saya dapat dulu. Akulah Tuhan dan Allahmu. Isa yang saya kenal dulu, Nabi Isa adalah nabi. Di Alkitab mengatakan hakim di akhir zaman adalah Isa. Isa Al-Masih. Kenapa dia bisa jadi hakim? Berarti Isa Al-Masih itu bisa memutuskan mau masuk surga kah atau masuk neraka. Waduh, perasaan saya sudah berkecamuk. Akhirnya penyakit saya semakin parah dan parah. Saya ketakutan. Terus saya ketakutan. Almarhum bapak saya, ibu saya, saudara saya, bahkan tetangga-tetangga yang sudah pergi, meninggal, mereka selalu menghampirin saya. Bukan hanya di dalam mimpi. Terkadang mereka berdiri di depan pintu rumah saya. Saya seperti orang bingung. Saya seperti orang gila saya rasa. Saya ketakutan. Saya bilang sama salah satu teman saya yang ada berkunjung ke rumah. Kebetulan dia seorang muslim. Saya bilang, "Apa saya ini sudah dekat di alam kematian?" Makanya mereka berkunjung terus ke saya.
Terus karena sakit saya tidak kunjung sembuh, akhirnya apa yang kami miliki habis dan kami putuskan untuk pindah lagi ke satu kota sambil kami mengurus, KTP karena kota tersebut yang kami tahu dengan memakai KTP saja bisa dapat obat gratis di rumah sakit, bahkan bisa rawat inap. Karena saya bisa 1 minggu sekali saya dirawat. 1 bulan itu bisa beberapa kali saya dirawat di rumah sakit. Dan akhirnya kami pindah di satu kota. Sedih rasanya. Tujuan awal saya ingin mengislamkan seseorang, malah membuat saya menjadi menderita. Saya berobat gratis, terkadang saya menangis. Hidup saya kok makin hancur. Saya pakai akal pikiran saya. Awalnya saya ingin mengislamkan dia, kok malah saya malah semakin hancur. Sakit yang tak kunjung sembuh. Pada suatu hari saya dibawa ke keluarga suami, tapi jauh, keluarga jauh. Ada hubungan keluarga. Di situ saya mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Pada malam hari itu, kebetulan yang punya rumah itu baru melahirkan anak pertama. Sudah beberapa bulan dan kami belum melihat. Kondisi babynya lagi kurang sehat, lagi demam, di mana saya juga lagi sakit. Kondisi saya lemah. Tapi karena saya punya dasar pendidikan kesehatan, saya coba bantu mereka ngurusin babynya malam itu karena mamanya sudah kelelahan. Saya suruh tidur. Saya pangku babynya di pangkuan saya, di tempat tidur di mana mamanya juga tidur, tapi saya tidak tidur. Saya duduk sambil memangku babynya. Nah, di saat saya memangku babynya, mungkin juga karena saya lelah, atau mungkin juga karena kondisi saya juga belum benar-benar sehat. Di situ mungkin saya tertidur. Saya rasakan saya seperti tidak mimpi. Saya benar-benar melihat satu sosok yang berjubah, tapi saya tidak bisa melihat wajahnya. Wajahnya penuh dengan cahaya, terang. Mata saya ini nggak bisa memandang jelas. Cuma di depan sosok yang saya lihat berjubah itu, ada seorang bapak-bapak tidur di depannya. Sosok berjubah itu pegang tangan saya, dia tuntun saya. Katanya, sebut dalam nama Tuhan Yesus. Sambil saya dituntunnya, saya sebut dalam nama Tuhan Yesus. Langsung saya sujud di kakinya. Saya bilang, tahukah Tuhan itu yang saya cari selama ini? Saya menangis di kakinya. Tuhan tidak berkata. Dia letakkan tangannya di kepala saya.
singkat pertemuan saya dengan Tuhan, tapi saya merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Akhirnya saya terbangun. Ternyata saya lihat jamnya, hanya beberapa menit kejadian itu. Berarti saya hanya tertidur sebentar dalam posisi duduk memangku baby. Lalu saya bangunkan seisi rumah. Saya cerita sama mereka. Saya menangis, saya bilang, saya ketemu Tuhan Yesus. Saya sujud di kaki dia. Dia sentuh kepala saya dengan tangannya. Saya merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa yang saya rasakan. Yang awalnya kondisi saya sangat melemah, saya merasa ada kesembuhan. Saya merasa tubuh saya tuh kok nggak seperti sebelumnya. Saya merasa begitu lembutnya sentuhan tangan Tuhan ke kepala saya. Akhirnya keluarga di tempat itu berkata pada saya pada malam itu, kebetulan suaminya tidur di depan TV sama suami saya di kamar sama istrinya dan babynya. Akhirnya kami duduk di depan TV, di ruangan, ngobrol, mereka putuskan besok mereka mau memanggil hamba Tuhan datang ke rumah mereka. Dan besok harinya hamba Tuhan itu datang ke rumah saya, ke rumah mereka. Hamba Tuhan itu berkata, saya Bu, sekian lama umur saya rindu Tuhan hadir, walaupun hanya dalam mimpi. Beruntunglah Ibu, Tuhan sudah pilih. Dalam hati saya begini, saya tetap berkeras. Ada-ada aja ini orang. Saya masih setengah-setengah. Saya masih belum benar-benar percaya sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah datang dalam hidup saya. Lawatan Tuhan luar biasa sebenarnya. Pas saat saya bermimpi dengan Tuhan, saya merasa Tuhan itu begitu lembut mengasihi saya. Sentuhan tangannya begitu dahsyat. Sampai saya menangis di bawah kakinya. Tapi saya tetap berkeras. Saya masih punya dasar, saya bilang. Saya selalu ingat. Ayah saya selalu bilang, jangan pernah kau tinggalkan agamamu. Walaupun Tuhan sudah lawat saya tetap berkeras. Padahal kondisi saya sudah mulai baik. Tapi saya tetap. Kalau suami nggak di rumah, saya sholat. Saya melakukan perintah Allah. Kalau suami nggak di rumah. Semakin saya berkeras, semakin Tuhan ingin saya merasakan satu hal yang mungkin saya anggap sangat menyakitkan saat itu. Makin parah sakit saya. Bahkan bukan hanya lambung yang saya rasakan saat itu sakit. Sampai saya kena hepatitis A. Hati saya membengkak, saking parahnya lambungnya. Kondisi saya semakin melemah.
Terus saya kembalilah ke rumah saya, ke kontrakan saya. Dari rumah saudara itu kita kembali, saya jalanin hidup saya. Walaupun saya sudah bermimpi Tuhan Yesus, saya tetap berkeras. Saya tidak mau pindah agama, saya tidak mau terima Tuhan, karena saya rasa masih ajaran saya yang benar. Akhirnya terus Tuhan ingatkan saya, setiap saya baca, kan kami tetap sharing-sharing. Sambil sakit saya suka baca-baca Alkitab. Terus Tuhan ingatkan saya, Tuhan ingatkan saya. Kata Tuhan, jangan di persimpangan, jangan dalam kebimbangan. Suatu hari juga saya ketemu dengan seorang teman, dia Muslim. Dia berkata begini sama saya, kamu jangan di tengah-tengah. Kalau kamu sudah mulai meyakini agamamu yang sekarang, meyakini agama suamimu, katanya, ya jangan ragu, coba kamu pelajarin lagi, kamu dalami lagi. Karena kamu bimbang, jadi kondisi kamu itu semakin parah, katanya. Perasaan saya ini, nah tetap saya pakai akal pikiran saya. Ini iblis coba mengganggu saya bilang. Saya harus tetap berpegang kepada agama saya. Tapi sakit saya tetap terus tidak kunjung sembuh. Saya pandang wajah anak saya, suami saya, baik mereka. Suami saya baik. Saya lihat orang Kristen ini penuh dengan kasih. Dia urus saya, tidak mengeluh. Satu hari saya bisa makan bubur itu sebanyak 20 kali. Setiap 1 jam saya dibangunkannya, dikasih makan. Karena saya kan masih dalam suasana makan obat, jadi habis makan saya tidur seperti obat penenang, mungkin yang diberi dokternya. Jadi habis makan, duduk sebentar, saya dikasih obat, tertidur. Untuk makan selanjutnya saya harus dibangunkan. Seperti itu suami saya ngurus. Saya lihat orangnya luar biasa. Orang Kristen tuh hebat, saya rasa. Penuh kasih. Nah, disitulah akhirnya hati saya mulai terbuka. Mendengar suara azan. Setelah hati saya mulai terbuka, saya mendengar suara azan kok malah makin gelisah. Yang awalnya membaca Alkitab saya gelisah, setelah hati saya mulai terbuka, saya lihat begitu kasihnya orang-orang Kristen, saya mendengar azan malah saya gelisah, saya ketakutan. Bahkan pernah suatu hari saya dilarikan ke rumah sakit, itu pas hari raya Idul Adha. Begitu ramenya orang berjalan di kampung itu menuju ke tempat ibadahnya. Takbir berkumandang. Saya gelisah, saya ketakutan. Terus saya bertanya, kalau aku mati ini siapa yang menyelamatkan aku ini? Ke Tuhan mana aku ini bertuhan? Kok aku di tengah-tengah terus? Padahal Tuhan sudah ingatkan aku, Tuhan sudah lawat aku, Tuhan sudah sentuh kepala aku. Kok aku berdiam diri? Dilarikan saya saat itu ke rumah sakit. 41 derajat panas saya. Kalau diagnosa larinya ke tipes. Sudah ngawur perkataan saya. Saya bilang saya mau pergi, saya bilang saya mau pergi. Akhirnya
Ada bude yang ngurus saya kan diurus di rumah, ada juga karena kondisi saya semakin parah dan suami mulai harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Ada bude yang sengaja dibayar untuk ngurus saya. Nah, di situ bude itu selalu juga nasihatin saya, dia seorang muslim, dia bilang, "Kak, kalau Kakak mau ikut Kristen, ya sudahlah Kak, jangan 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 lagi keras hati Kak," katanya. "Ya sudah Kak, ikut aja, yang penting Kakak sehat. Mana tahu dengan Kakak ikut Kristen, Kakak sehat," katanya gitu. Dan akhirnya setelah saya pulang dari rumah sakit, suami kan pindah kerja lagi di satu kota kecil, kecamatan. Di situ ndak banyak orang muslim. Jadi untuk masjid sekitar beberapa kilo itu tidak ada masjid. Jadi suami sengaja ajak saya pindah ke sana, tuh ya daerah hutan, pegunungan. Di situ saya tinggal, saya mulai tenang. Saya tenang membaca firman, saya tenang mendengar lagu-lagu rohani di HP. Saya selalu, kok saya merasakan hidup saya itu kok lebih tentram. Kok saya merasakan saya mulai berkurang rasa takut saya. Saya merasakan kayak saya tuh dipeluk. Saya nggak tahu siapa yang peluk saya. Di saat saya mendengar puji-pujian rohani, saya merasa itu ada kekuatan. Benar, hati yang gembira adalah obat. Saya semakin gembira, saya ikut puji-pujian itu. Saya disembuhkan. Akhirnya di dekat situ ada gereja. Saya datang ke gembalanya. Saya bilang, "Om, Tante, saya mau ikut Tuhan," saya bilang. "Saya mau dibaptis." Seminggu kemudian terjadilah itu. Saya dibaptis, begitu juga dengan suami. Karena suami Kristen tapi mereka tidak baptis selam, mereka baptis percik. Dan akhirnya untuk mengukuhkan kami dibaptis, kami terima Tuhan Yesus. Dan beberapa hari kemudian kami diberkati di gereja tersebut. Lalu kondisi saya sudah mulai pulih. 1 tahun kami di situ. Suami dimutasi lagi ke kota lain. Terus suami bilang gini, "Kamu sudah siap kembali di mana daerah tersebut banyak lingkungan keyakinanmu dulu. Nanti kamu dengar suara azan. Karena di sana banyak masjid," katanya. Saya bilang, "Saya siap. Saya siap," saya bilang. "Saya ada Tuhan yang menjaga saya. Saya punya Tuhan." Saya bilang, "Saya siap. Saya tidak takut," saya bilang. Akhirnya yang awalnya semuanya hilang di saat saya sakit dan di saat saya terima Tuhan, berkat Tuhan itu mengalir buat kami. Tuhan izinkan kami memiliki sebuah perumahan. Di perumahan itu saya bersyukur sama Tuhan. Saya bisa tinggal di rumah saya sendiri. Kondisi saya sehat, saya bahagia. Saya makin rajin membaca Alkitab, bahkan saya seperti anak kecil. Saya rasa saya ini seperti anak sekolah minggu. Karena suami sering
kerjanya keluar kota, saya lebih lebih sering sendiri mencari Tuhan. Saya cari di Alkitab. Terus di mana nanti ada evangelis, saya di Facebook, saya Messenger, saya tanya-tanya, doa itu seperti apa? Bagaimana cara berdoa untuk kepada Tuhan yang benar? Saya tidak berpatok sama satu gereja saat itu. Yang saya tahu saat itu, dimanapun gerejanya, itu orang Kristen yang percaya Yesus. Saya senang deketin. Bahkan saya sempat dididik di mana saya sekarang berjemaat. Saya ingat, itu sudah meninggal orangnya, almarhum. Waktu pas saya dari gereja sebelumnya yang saya dibaptis, kan saya diarahkan di tempat di mana mereka dulu pernah sebagai pengerja di gereja itu. Saya bertemu dengan Bapak Gembalanya 2013, sekitar bulan 8 itu. Saya bertemu, terus hubungan saya dengan Bapak Gembalanya almarhum baik, dengan tante juga baik. Mereka selalu menguatkan saya, bahkan Bapak Gembalanya itu mendidik saya seperti anak sekolah minggu. Mungkin banyak teman-teman jemaat enggak tahu saya dulu diperlakukan seperti itu sama Bapak Gembala. Kalau telepon pagi, "Ibu di mana?" katanya. "Saya di rumah, Om," saya bilang. "Ambil buku, ambil pulpen." "Loh, ngapain, Om?" "Kita belajar," katanya. Saya pikir saya kayak anak-anak, kayak anak karena saya tahu anak sekolah minggu, kayak anak sekolah minggu saya. Diajarin saya, tulis biar tidak lupa. Saya ingat, manusia lahir membawa 3 katanya. Tubuh, roh, dan suara. Tubuh Tuhan, roh Tuhan, dan suara Tuhan. Jadi hidup itu dipergunakan hanya untuk Tuhan. Saya ingat kata-kata Om itu. Pertama kali saya belajar sama beliau. Setiap hari buku saya penuh. Jadi kalau suami saya itu kan di luar kota. Terus saya terkadang tanya sama Bapak Gembala, kalau lagi telepon, ada tantenya. Saya kan nggak enak. Saya pikir ini Bapak Gembala, seorang laki-laki. Saya nggak mau terima telepon, nanti asumsi yang tidak baik, kalau orang berpikir yang tidak baik tentang saya gitu. Tidak ada tante di sini di samping saya, kata Bapak Gembalanya. Nah, terus kalau suami saya pulang dari luar kota, saya sampaikan, ini pelajaran saya. Jadi suami saya ketawa, kayak anak sekolah minggu kamu, katanya. Ya saya belajar, enggak apa-apa terlambat. Yang penting tidak sama sekali, kata suami saya. 7 tahun sampai sekarang saya percaya Tuhan. Saya rasakan luar biasa lawatan Tuhan dalam hidup saya. Tapi satu hal, saat saya terima Tuhan, saat saya percaya Tuhan pertama kali, beberapa tahun saya rasakan, apa yang saya minta Tuhan selalu berikan. Saya dimanja sama Tuhan saya rasa. Yang namanya anak sekolah minggu, masih baby, masih kecil. Kan seperti anak kecil, datang ke ayahnya, datang ke bapaknya, kan selalu dirangkul. Apa yang diminta selalu diberi. Itu yang saya rasakan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan saya mau rumah, Tuhan kasih saya rumah. Saat itu di rumah cuma ada kendaraan sepeda motor Ninja laki-laki. Saya bisa bawanya, tapi rasanya tidak cantik rasanya perempuan itu pakai motor Ninja bawa anak ke gereja. Saya kadang malu, bahkan kadang motornya itu enggak hidup. Di jalan kadang mogok. Saya ke gereja, saya terus mencari Tuhan. Saya datang ke gereja bawa anak saya. Karena suami kan tidak ada di tempat. Kalau saya tidak membawa anak saya, siapa lagi? Sedangkan saya saat itu harus
dikuatkan, tapi saya juga harus menguatkan anak-anak saya. Pakai sepeda motor ninja saya rasakan bunyinya itu luar biasa, preng-preng saat itu. Aduh malu saya. Di gereja terkadang saya sorong dulu jauh-jauh dari gerbang, baru saya hidupkan. Kadang, saya belum turunkan minyaknya, nggak hidup-hidup. Tantangan buat saya. Terus saya berdoa sama Tuhan, saya bergumul lagi sama Tuhan. Di gereja saya nangis pas saat ibadah. Tuhan, saya mau Tuhan. Tuhan sediakan saya sepeda motor lagi. Biar saya semakin lebih sering mencari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan beri lagi. Tuhan begitu baik. Apa yang saya minta Tuhan selalu kasih. Saya benar-benar dimanja Tuhan. Saya selalu mencari di mana ada kegiatan ibadah, saya selalu mendatangi. Ibadah wanita, saya datang. Saya terkadang malu bertanya sama ibu-ibu saat itu. Katanya ibadah jadwalan di rumah Ibu Polan. Tapi saya malu bertanya, alamatnya di mana? Saya nggak tahu, saya belum kenal benar kota itu. Saya pergi dari rumah sama anak, saya mau ibadah saat itu. Bahkan ada beberapa orang saya telepon, mungkin ibadah sudah mulai. Jadi mungkin HP-nya di-silent jadi nggak dengar. Saya telepon mau nanya di mana tempatnya tapi tidak diangkat. Akhirnya saya pulang. Saya gini, susah benar mencari Tuhan itu di saat saya sangat rindu mencari Tuhan itu. Tapi saya tetap tidak gentar. Saya sudah keluar dari keyakinan saya dulu. Saya tidak mau sia-sia. Saya harus benar-benar cari Tuhan itu. Saya benar-benar harus mencari wajah itu. Akhirnya saya memang benar-benar merasakan lawatan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang saya minta Tuhan berikan. Apa yang saya doakan Tuhan selalu kabulkan. Itu beberapa tahun setelah saya percaya Tuhan. Mungkin 3-4 tahun. Tapi kebelakangan ini saya sudah mulai merasakan apa yang saya doa akan mulai lambat. Tapi saya imani Tuhan ingin mendidik saya bukan menjadi baby. Tuhan ingin mendidik saya bukan hanya makan makanan lembek, tapi Tuhan menginginkan saya juga makan makanan keras. Semakin saya berdoa, semakin saya rasakan lama jawaban Tuhan. Saya semakin sabar, saya terus cari Tuhan. Saya ingat firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan dicukupkan. Saya terus cari Tuhan. Begitu banyak tantangan saya rasakan. Ikut Tuhan itu. Mikul salib itu nggak gampang. Berat mikul salib itu. Saya rasakan. Di lingkungan mana di mana saya tinggal, mereka tahu saya dari Muslim. Saya sempat diganggu. Tepatnya pas saat itu bulan puasa di malam Ramadan. Beberapa kali saya perhatikan seberang rumah saya itu ada seorang haji. Kalau saya lewat itu dia lempar saya pakai mercon. Saya mundur. Saya pikir ini orang kena apa? Dia punya predikat, dia sandang status sebagai seorang itu di keyakinannya. Tapi kok kenapa sikapnya seperti itu? Beberapa kali saya tetap bersabar. Tiba pada suatu hari, di sore hari, di bulan Ramadan. Dia benar-benar lempar mercon ke rumah saya.
Saat itu saya juga lagi kondisi masih, sakit, ada demam-demam pilek, saya istirahat tidur, saya kaget, kan lagi tidur saya sore itu. Saya buka jendela, kan dia dengar, saya berkata, "Nggak keras," saya bilang gini, "Waduh," saya bilang, "kok kenceng kali petasannya," saya bilang. "Lagian kenapa menghadap ke rumah saya, di halaman saya bilang. "Kan ini katanya bulan penuh berkah, kenapa malah membuat saya sakit jantung seperti ini?" Saya bilang. Ternyata orangnya ndak terima, ngamuk-ngamuk ke rumah saya, marah-marah ke rumah saya. Dia bilang dia nggak suka sama saya. "Saya dari awal lihat kamu tinggal sini saya nggak suka, itu bapak-bapak." Saya bilang, "Waduh, kenapa kamu seperti itu? Saya seorang ibu, seorang perempuan. Nggak pantas loh seorang bapak-bapak datang ke rumah saya, apalagi kamu itu seorang haji," saya bilang. "Keluarga sebesar saya juga banyak yang haji," saya bilang. "Tapi nggak seperti kamu kelakuannya," saya bilang. Saya sempat marah di situ. Bahkan kejadian itu saya sempat laporkan ke RT setempat, di mana saya bertinggal sampai sekarang. Saya laporkan di RT setempat, saya memohon minta tolong sama RT itu, di saat itu mereka lagi berbuka puasa. Saya nangis di rumah RT itu, saya bilang, "Pak, tolong saya, Pak. Tolong, Pak, saya diganggu sama warga Bapak." Apa jawabnya? Karena mereka sesama seiman, mereka jawab begini, "Maaf Bu, saya nggak bisa bantu. Soalnya katanya nggak enak rasanya," katanya. "Dia itu teman saya juga." Waduh, saya kan warga Bapak juga, saya bilang. "Maaf Bu, saya nggak bisa bantu." Saya pulang dari rumah RT itu, saya menangis di rumah, saya telepon suami saya kan di luar kota. Jaraknya 2,5 jam baru pulang sampai ke rumah. Saya telepon suami saya langsung hubungin, beberapa orang keluarga kita, keluarga mungkin sekampung halaman di Sumatera dulu, suami, dia telepon yang sudah menjadi aparat, jadi polisi, dia telepon. Ada 4 orang yang datang saat itu ke rumah saya. Terus ditariknya Haji itu datang ke rumah saya, Haji itu minta maaf, saya bilang, "Sebelum kamu minta maaf, saya kan tadi sudah duluan minta maaf, tapi kamu malah bilang panggil suamimu. Saya mau hajar suamimu," katanya. "Apa pantas kamu seorang yang menyandang status dari keyakinanmu seperti itu berbicara kepada saya?" Saya bilang. "Kan sudah kamu tahu kan ajaran itu. Ini agama saya, itu agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku." Saya bilang seperti itu. "Jangan kita saling mengganggu," saya bilang. Akhirnya dia minta maaf karena dikelilingin sama 4 orang polisi, dia minta maaf. Terus suami saya pun kembali dari kota di mana dia tinggal, bekerja 2,5 jam dalam perjalanan dia pulang. Jadi, kita 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 merasa kita ini anak-anak Tuhan, kita punya kasih, kita mau jadi berkat buat semua orang. Kejahatan yang dilakukan mereka, kita tidak mau membalasnya dengan kejahatan. Karena kita ini kan surat yang terbuka dari Tuhan. Kok anak-anak Tuhan nanti membalas seperti itu? Kan nggak baik. Akhirnya kami maafkan, dan saya bergumul sama Tuhan. Sudah tidak ada damai sejahtera di lingkungan saya tinggal saat itu. Saya bergumul sama Tuhan, "Tuhan, izinkan Tuhan rumah ini laku, Tuhan. Kami ingin pindah ke tempat di mana kami bisa lebih sukacita bersamamu." 1 minggu saya umumkan ke sana ke sini, dari mulut ke mulut, dari warung ke warung sama yang saya kenal, saya bilang rumah saya mau dijual, rumah saya mau dijual. Puji Tuhan, 1 minggu rumah itu laku. Dan akhirnya saya sekarang pindah ke rumah di mana sekarang saya tempatin. Memang masih satu satu lingkungan, satu perumahan, tapi, cukup jauh bloknya. Di situ saya merasakan ada damai sejahtera. Saat rumah itu dibangun, saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan jadikan rumahku ini jadi tempat doaku." Saya selalu bilang sama Tuhan seperti itu. Tapi karena kondisi di zaman sekarang ini, apalagi di zaman pandemik ini,
perekonomian semakin terpuruk, bahkan perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Saya merasakan begitu banyaknya goncangan yang saya rasakan di masa-masa sekarang ini. Kami coba ingin beralih, pindah ke satu kota, di mana perusahaan suami ada juga di satu kota itu, mutasi. Rumah kami pasang plang, rumah mau dijual. Banyak yang nanya, banyak yang nawar, banyak yang bahkan ada yang bilang, saya sudah di persimpangan Bu. Bu tunggu, saya sudah bawa uang. Sudah deal kita harganya. Saya tunggu. Jam 1 katanya sudah di persimpangan. Persimpangan ke rumah saya paling hanya 10 menit, nggak sampai mungkin. Saya tunggu, udah jam 2, saya telepon lagi, jam 3, iya Bu bentar. Tadi singgah ke rumah teman. Jam 4, handphonenya nggak aktif. Saya bilang gini, waduh, apa maunya Tuhan ini? Saya kembali ingat, niat awal saya bangun rumah sekarang sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jadikan rumah ini tempat doa saya. Saya tanya sama Tuhan lagi, setiap suami saya mau dimutasi, enggak jadi. Bahkan Tuhan izinkan pekerjaan yang dimana suami saya masih dibutuhkan di situ. Saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, apakah doa saya dulu Tuhan dengar? Saya bilang rumah ini jadi tempat doa, makanya rumah ini sampai sekarang nggak laku. Walaupun di tengah kondisi zaman sekarang seperti ini, COVID di mana-mana, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan kita hidup, tidak mati. Dia tidak mati di kayu salib. Dia hidup, bangkit ke surga. Dan saatnya nanti Tuhan Yesus kita pasti akan datang menjemput kita semua. Saya ingin kekal selamanya bersama Tuhan di surga. Begitulah Bapak Ibu semuanya, kesaksian hidup saya yang saya alami selama ini. Ikut Tuhan luar biasa, ingin menarik seorang laki-laki menjadi muslim, malah saya yang ikut. Tuhan bertemu dengan saya, Tuhan lawat saya, kehidupan saya, kesehatan saya, semakin hari semakin Tuhan pulih. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.